Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la tuhsa mawahibuhu wa la tanfadu ajaibuhu wa la tuhsaru lahu minanun wa la tukhtasu bi zamanin duna zaman. Ahmaduhu hamdan yafuku wa yafdulu hamdal hamidin, hamdan yakunu lana dhukhra wa ridha 'inda Allahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin, alladzi qasurat an ru'yati absarun nadirin wa ajazat an ni'tihi awhamul wasifin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, alladzi arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa hujjatan alal khalaiqi ajma'in. Huwa alladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala alihi wa ashabihi al-hadin al-muhtadin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pagi hari yang mulia ini, yang telah memberikan kesehatan kepada kita dan juga memberikan inayahnya kepada kita, sehingga dengan taufik dan inayahnya itulah kita bersama-sama berkumpul, bertakbir, bertasbih dan bertahmid sebagaimana kaum muslimin sedunia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maha besar Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, maha besar Allah yang telah menciptakan semua manusia, maha besar Allah yang telah memberikan kepada semua manusia segala kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani dan rohaninya. Dialah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, walaupun kenikmatan-kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada manusia tersebut mereka kadang gunakan untuk bermaksiat kepadanya, tapi tetap Allah masih memberikan maaf dan mencintai hamba-hambanya yang tobat daripada dosa. Maha besar Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik, sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? Tentunya tidak sama, yaitu ketidaksamaan antara taufik dan hidayah Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Semoga Allah tetapkan kepada kita hidayah serta taufik ini sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu, memberikan kita nikmat sehingga kita bisa merampungkan segala macam ibadah yang telah Allah wajibkan atau yang disunnahkan kepada kita selama bulan suci Ramadan ini. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh para aulia, bulan yang dinanti-nanti oleh para ulama, bulan yang diharapkan oleh orang-orang yang soleh, karena mereka tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesempatan untuk meraih ampunannya, kesempatan untuk meraih daripada rahmatnya. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari kemenangan. Kita mampu melaksanakan semua kewajiban, bahkan kita sempurnakan dengan ibadah yang telah disunnahkan, dan semua itu berkat nikmat hidayah dan taufik serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang nantinya pulang dari masjid ini
sebagaimana diriwayatkan dari hadis Nabi SAW yang berbunyi, para malaikat diperintahkan untuk berdiri di ujung-ujung gang dan di ujung-ujung jalan, seraya mereka berkata, sebagaimana orang yang bekerja tentunya ia akan mendapatkan balasan di akhir masa kerjanya. Kalian telah melakukan sholat wajib dan juga telah melakukan puasa wajib, dan kalian telah beribadah sunnah dan membaca Al-Quran. Kalian lakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang, kata para malaikat, giliran Allah akan mengupah dan berikan pahala kepada kalian. Pulanglah kalian ke rumah kalian semua dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan seruan seperti itu, sehingga kita pulang ke rumah kita masing-masing dalam keadaan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hajat-hajat kita dikabulkan, dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akan tetapi dikatakan oleh para ulama, ada 5 golongan, meskipun mereka mendapati 1000 kali Ramadan dan 1000 kali melakukan sholat id dan 1000 kali pulang dari masjid untuk melakukan sholat Idul Fitri, dia tidak akan mendapatkan seruan-seruan tersebut. Bahkan dikatakan oleh para ulama, walaupun ia meninggal dalam Ka'bah sekalipun, yang dia lakukannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia termasuk salah satu golongan yang 5 ini. Siapakah 5 golongan tersebut? Masih ada waktu sebelum kita mendapatkan seruan dari malaikat dan pulang dari masjid ini untuk memperbaiki diri kita agar tidak termasuk dari golongan yang 5 itu. Yang pertama, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sama sekali ia tidak akan mendapatkan apapun dari ibadahnya, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang tua adalah sebab utama adanya kita, dan juga sebab kita mendapatkan nikmat dari Allah. Sehingga Allah berfirman, Anishkur li wali walidayka, hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan berbagai macam ibadah dan ikhlas kepadanya, tetapi di satu sisi kita durhaka atau tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah tidak akan melihat kepada kita. Karena Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah hanya ingin kita taat kepadanya. Dengan taat kepada orang tua itu, kita telah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Nabi SAW telah bersabda, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, dan memberikan ancaman kepada mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Beliau bersabda, "Falyamalil bar ma sa'a ya'mal fala yadkhulan nar, wal ya'malil 'aq ma sa'a ya'mal fala yadkhulal jannah." Silahkan lakukan bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya, lakukan dosa apapun saja, Allah tidak akan masukkan dia ke neraka. Dan silahkan lakukan untuk orang yang durhaka terhadap orang tuanya, daripada semua amal ibadah ia tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ridullah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya kullu dzunub yuakhirullah minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain, fa innallaha yu'ajjilu li sahibihi al-uqubata fil hayati qabla al-mamat. Setiap perbuatan dosa itu diakhirkan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat, kecuali siksa dosa durhaka kepada orang tuanya. Bahwasanya Allah akan membalas dosa tersebut pada masa hidupnya, sebelum ia mati ia akan merasakan adab di dunia. Dan hari ini adalah momentum kepada kita untuk memohon maaf dan ridho dari orang tua kita. Mari kita pulang, kita peluk dan kita cium kaki mereka, karena itulah yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Dan yang kedua adalah istri yang durhaka kepada suaminya, yang sekarang ini di antara tanda-tanda akhir zaman. Kedurhakaan itu banyak menyebar di mana-mana, sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu kedurhakaan anak kepada orang tua dan kedurhakaan istri kepada suaminya. Dan disebutkan oleh para ulama, seandainya ada perempuan yang ia cemburut saja kepada suaminya, maka itu merupakan perbuatan yang bisa menyebabkan ia durhaka kepada suaminya. Dan juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kalau seandainya ada seorang wanita melakukan puasa 40 hari dan malamnya sholat sunnah sepanjang malam,
tapi dia sekali saja melawan dan berani kepada suaminya, maka akan dihapus pahala ibadah 40 hari tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Sewaktu-waktu Nabi SAW bersabda, "Salatun muta'alliqat bi arsir rahman." Ada 3 hal yang bergelantungan kepada arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nikmat. Nikmat berkata kepada Allah, "Allahumma inni bika fala ukfar." Ya Allah, aku berlindung kepadamu supaya tidak dikufuri. Artinya kalau ada nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak disyukuri, maka niscaya arsy Allah akan digoncang oleh nikmat tersebut dan tidak akan diam goncangan itu sampai Allah memberikan balasan adab kepadanya. Yang kedua adalah amanah yang bergelantungan di arsy Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, "Allahumma inni bika fala uhon." Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak dihianati. Artinya apa? Jikalau suatu amanah itu dihianati, maka niscaya arsy Allah akan digoncang dan tidak akan diam goncangan itu sampai diturunkan adab kepadanya. Yang ketiga adalah kerabat kita atau rahim kita. Ia berkata kepada Allah, meminta perlindungan, "Allahumma inni bika fala uqta." Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak diputuskan tali silaturahmi. Artinya jikalau ada kerabat yang diputuskan kekerabatannya, maka niscaya ia akan mengguncang arsy Allah dan tidak akan diam goncangan tersebut sampai Allah turunkan adab kepadanya. Oleh karenanya Imamul Haddad juga berkata, kalau seandainya Allah ingin menyiksa dan menurunkan adab kepada seorang hamba, maka Allah takdirkan ia untuk memutus silaturahmi. Maka dengan mudah Allah menurunkan adab kepadanya, wal iyadu billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keempat adalah mereka 2 orang yang sesama muslim dan sesama mukmin, tapi keduanya tidak saling tegur sapa. Entah apapun sebabnya. Karena Nabi SAW beliau bersabda, "La yahjurul muslim akhahu fawqa salasati ayyam, fa in fa'alahu summa mata dakhalan nar." Tidak diperbolehkan seorang muslim untuk tidak tegur sapa dengan saudaranya sesama muslim sampai lebih dari 3 hari. Kalau ia lakukan itu lalu ia meninggal dunia, maka ia wafat dalam keadaan su'ul khotimah, wal iyadu billah. Sedangkan yang kelima adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba maupun minuman-minuman keras. Mereka 5 golongan itulah yang telah mereka lakukan dari berbagai macam ibadah, tetapi Allah tidak akan menerima ibadah mereka. Oleh karenanya, marilah kita ajak diri kita dan keluarga kita untuk menghindari 5 hal tersebut, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan seruan para malaikat, yaitu orang-orang yang sukses di hari kemenangan ini dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya dengan kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan, masih banyak di antara tempat-tempat yang bisa menambah amal ibadah kita, tempat-tempat untuk menambah lagi saldo tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di zaman sekarang ini, di waktu sekarang ini yang merebaknya wabah Covid-19, yang kita semua berharap agar diselamatkan keluarga kita, diselamatkan semua anak-anak turunan kita daripada wabah penyakit ini. Dengan apa? Da'u mardokum bis shadaqah. Obatilah di antara kalian yang sakit dengan bersedekah. Khususnya yang kita dengar tadi bahwasannya di hadapan kita sekarang masjid kita sedang direnovasi, ini merupakan ladang amal kita, yaitu sedekah jariyah. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalas. Jikalau meninggal anak cucu Adam, maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Salah satunya sedekah jariyah, sedekah yang mengalir sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah mu'idul jam'i wal a'yad wa jama'an nasa liyawmin la raiba fihi inna Allah la yukhliful mi'ad wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa la nidda wa la mudad wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa al-Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumit tanad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ibadallah, iltamisu al-ajra fi 'idikum bi idkhalis surur ala anfusikum wa ahlikum wa ikhwanikum al-muslimin. Iltamisu al-ajra fi silatil arham was sadaqah al-fuqara wat tawsiyah 'ala al-'iyal wa isa'atil farah wa idkhalis surur ala qalbi kulli muslim wa muslimah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bi fiqhihi wa darajatih. Al-'id yaumut tazawur wat tasamuh wal 'afwi yaumut tarahum wat ta'atuf yaumun nufusil karimah tatanasa adghanuha wa tatasafa man ahgadaha tataqarab al-qulub wa tatasafaha al-aidi wa ta'lu al-arwah wa tasmu. Thumma i'lamu anna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam naddabakum li siyami 6 ayyamin syawal. Man shama ramadana thumma atba'ahu 6 min syawal kana siyaqa siyamid dahr. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 Syawal, maka dia seakan puasa sepanjang masanya. Fabadiru ila fi'li ta'at wa tasabaqu ilal khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu lakum fi 'idikum wa makkan lakum dinakum alladzi irtadahu lakum. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa ahmi hawzatad din wansur ibadakal mujahidin fi sairi biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina wa waffiqhum lima fi khairil bilad wal ibad. Rabbana nas'aluka an tubarik lana fi 'idina wa tataqabbala ta'atana wa an tu'inana ala dawami ta'atik wa anta taqabbala dzalika minna innaka jawadun karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.